Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera. Habibur, perkenalkan, saya Nyomar Rinarta, CGP Angkatan 11 Kota Metro. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi dapat mendukung semua murid dalam kelas, yang artinya kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya pasti berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Antaranya adalah memahami tujuan pembelajaran, kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Lantas, eh, apa yang mendukung? Lakukanlah penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid, terdapat 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami guru. Yang pertama terkait kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua minat murid, dan ketiga profil belajar murid. Terkait dengan kesiapan belajar murid, guru harus melakukan asesmen awal dan untuk minat belajar murid adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Lantas poin yang ketiga terkait profil belajar murid yaitu berkaitan erat dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan, majemuk, serta bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Tentunya satu, guru harus bisa mengamati perilaku murid, kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal, dan ketiga, melakukan refleksi, keempat, komunikasi dengan guru sebelumnya, kelima, membaca rapor di kelas sebelumnya, dan penilaian formatif diagnostik secara berkelanjutan. Lantas, apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Dalam mendiferensiasikan pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendiferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi proses atau diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan di dalam diferensiasi proses itu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan untuk diferensiasi produk ini berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, apakah ada kaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, kaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran berreferensi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Lantas, hubungan antara modul
1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak. Kaitan nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar karena salah satu nilai dan peran guru penggerak yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 terkait visi guru penggerak, yaitu mewujudkan merdeka belajar dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dan hubungan modul 2.1 dengan modul 1.4 terkait budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan, terlebih dahulu guru bersama murid membuat keyakinan kelas agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam, dan bahagia.